Omnibus Law atau yang sering kita sebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi polemik panjang di negara kita ini. Sejak dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK dan harus diperbaiki pasal demi pasal yang bermasalah, pemerintah harus memperbaikinya dalam waktu 2 tahun dari masa putusan. Alih-alih bukan memperbaiki, pemerintah dengan cepat dan sigap mengeluarkan Perpu pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Lantas, hal apa yang melatar belakangi pemerintah mengeluarkan Perpu tersebut? Apakah ada kegentingan memaksa? Lalu bagaimana respon dari berbagai kalangan, khususnya dari Serikat Pekerja Buruh di Indonesia? Apakah akan berdampak kembali terhadap pekerja di Indonesia? Sore hari ini bersama saya Ridwan Mansur, kita akan mengupas Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama 4 narasumber yang handal di bidangnya masing-masing. Mari ikuti saya dan jangan kemana-mana. Presiden Joko Widodo diinformasikan telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 2 November kemarin. Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sore hari ini sudah hadir bersama saya 4 narasumber yang akan membahas masalah Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Di samping kanan saya sudah ada staf ahli kepresidenan, ada Ibu Dwi Krisita. Selamat sore Ibu Dwi Krisita. Selamat sore Mas Ridwan. Ya. Di samping Ibu Dwi Krisita sudah ada perwakilan dari Ikatan Pengusaha Indonesia, ada Ibu Hanindya. Selamat sore Ibu Hanin. Selamat sore Mas Ridwan. Ya. Di sebelah kiri saya sudah ada perwakilan dari Serikat Buruh Indonesia. Ini ketuanya langsung yang hadir. Ketua Serikat Buruh Indonesia, Ibu Husnul Khotimah. Selamat sore Ibu Husnul. Sore Mas. Ya. Di samping Ibu Husnul sudah ada pengamat kebijakan, dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pasca sarjana, ada Bapak Najib. Selamat sore Pak Najib. Sore Mas Ridwan. Ya. Keempat narasumber ini akan membahas permasalahan Perpu yang sedang ramai diperbincangkan di tengah halayak umum ya, masyarakat Indonesia khususnya. Sepertinya akan menjadi seru karena permasalahan Perpu ini menjadi permasalahan yang yang tidak kunjung selesai gitu. Berawal dari Undang-Undang Cipta Kerja, lalu dinyatakan inkonstitusional oleh MK, lalu tiba-tiba pemerintah mengeluarkan Perpu. Nah ini harus kita bahas bersama-sama agar tidak ada kesimpang siuran atau kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat ya. Langsung saja kalau begitu, pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Ibu Dwi Krisita yang kebetulan perwakilan dari pemerintah nih ya, dari staf ahli kepresidenan. Nah, Bu Dwi, Perpu ini kan sedang ramai diperbincangkan ya Bu Dwi ya. Nah, sebenarnya apa sih Bu Dwi yang melatar belakangi pemerintah ini mengeluarkan Perpu? Nah, salah satu hak prerogatif presiden itu Mas ya, mengeluarkan peraturan perundang-undangan Mas. Perpu itu tadi termasuk Cipta Kerja ya Mas ya. Dan sekarang yang diperbincangkan sama orang-orang itu bukan prosedurnya Mas, tapi isinya gitu. Bahkan keluarnya Perpu ini pun sudah disetujui sama MK. Jadi nggak ada pertentangan dari MK sendiri Mas gitu. Oh, jadi maksud Ibu adalah pemerintah dalam hal ini presiden itu sudah sesuai prosedur gitu dalam mengeluarkan Perpu ini. Iya, nah, sudah. Tapi Bu, yang jadi pertanyaannya adalah bukankah Perpu itu dikeluarkan jika negara atau pemerintahan atau apapun itu ada dalam kondisi kegentingan memaksa. Nah, pertanyaannya adalah kegentingan memaksa apa yang membuat pemerintah itu mengeluarkan Perpu gitu loh. Oke, jadi gini Mas Ridwan. Akhir-akhir ini kita sedang mengalami kurang stabilnya perekonomian. Ya termasuk nggak kita aja sih, sebenarnya banyak negara di beberapa negara itu mengalami krisis ekonomi. Itu karena apa? Karena efek dari
atau dampak dari perang dunia antara Ukraina dan Rusia, Mas. Jadi hal itu mengakibatkan krisis global gitu, Mas. Sehingga ini menjadi menjadi antisipasi untuk kedepannya gitu, Mas. Untuk menghadapi resesi global nih yang katanya tahun ini akan dihadapi di negara kita gitu, Mas. Makanya kita keluarkan perpu ini untuk mengantisipasi hal tersebut, mengantisipasi kurang stabilnya perekonomian, mengantisipasi kurang stabilnya keuangan negara gitu, Mas. Jadi maksud pemerintah adalah kegentingan yang memaksa itu berhubungan dengan resesi global yang kemungkinan akan menerjang Indonesia gitu. Iya, betul sekali. Maka pemerintah mengeluarkan perpu karena alasan itu. Iya, betul. Oh baik, terima kasih Bu Dwi jawabannya. Saya kunci dulu. Saya beralih ke Pak Najib. Pak Najib, Bapak selaku pengamat kebijakan publik memandang permasalahan perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini bagaimana Pak? Apakah menurut Bapak perpu ini masuk dalam kategori kebijakan yang ideal atau malah sebaliknya? Mungkin bisa dijelaskan Pak Najib? Baik, terima kasih Mas Ridwan atas kesempatannya. Di sini saya membaginya menjadi 3 poin yang harus diketahui oleh stakeholder yang harus dipahami. Yang pertama, kebijakan itu dibuat untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah. Maksud saya, dalam membuat kebijakan, pemerintah itu harus benar-benar paham untuk memahami kebijakan yang dibuatnya. Jangan sampai kebijakan yang sudah dibuat itu dicabut kembali atau dibatalkan karena kesalahan dalam merumuskan kebijakan. Baik, jadi maksud Bapak adalah pemerintah harus paham kebijakan itu apakah berdampak baik atau apakah bisa menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah seperti itu. Benar? Iya, benar. Nah, untuk poin keduanya gimana Pak? Tadi Bapak bilang ada 3 poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan. Untuk poin kedua, jika kita bicara menyoal undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, dari awal undang-undang ini kan dirancang sampai akhirnya disahkan menjadi undang-undang yang menimbulkan konflik yang tak kunjung usai. Artinya di sini ada pemasalah dari publik, kehidupan publik itu ada masalah substansial. Maksud Bapak ada bahwa undang-undang ini adalah sangat bermasalah paling substansi ke kehidupan masyarakat seperti iya, itu. Benar. Jadi dari awal undang-undang ini dibuat memang sudah bermasalah. Maksud Bapak seperti itu kan? Iya. Baik. Lalu yang poin ketiga Pak? Untuk poin ketiga, negara kita ini kan 60-70% kebijakannya ini dibuat berdasarkan kepentingan politik. Tunggu Pak, maksudnya untuk kepentingan politik itu maksudnya gimana ya Pak? Terus lagi data 60-70% yang survei Bapak itu tadi berdasarkan apa? Jadi gini Bu Dwi, 60-70% data itu berdasarkan hasil data yang penelitian yang sudah ada. Gini loh Mas, maksudnya kita nggak bisa menyebutkan nominal data, jumlah data dalam presentasi itu nggak bisa. Kita harus ada datanya, real data. Masalahnya gini Bu, Ibu kan seorang pemerintahan nih, pasti di lapangan sudah tahu kondisinya seperti apa. Baik, saya tengahi. Ibu juga punya data-datanya. Iya gitu. baik, saya tengahi Pak Najib atau Bu Dwi. Bu Dwi jangan menyelak dulu biar Pak Najib menyelesaikan jawabannya karena akan ada pertanyaan lagi dari saya. Tadi Pak Najib menyinggung bahwa 60-70% adalah hasil keputusan politik. Apakah Perpu ini juga masuk dalam hasil berdasarkan kepentingan politik? Jelas-jelas untuk kepentingan Iya. publik Mas. Sebentar Bu Dwi, bisa dijawab Pak Najib? Apakah 60-70% itu memang Perpu ini hasil kepentingan politik tertentu? Iya. Seperti itu? Iya. Lalu tadi Pak Najib juga bilang bahwa kebijakan Perpu ini atau Omnibus Law awalnya adalah kebijakan yang memang diadaptasi dari apa yang sudah diberlakukan di negara luar atau negara barat. Apakah Pak Najib berani menyimpulkan bahwa pemerintah
tidak mengkaji secara cermat tentang undang-undang Omnibus Law ini sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan? Jadi gini Mas, kebijakan kan menimbulkan konflik yang berkepanjangan kan. Hal ini pasti ada ketidakcermatan dari pemerintah dalam membuat undang-undang tersebut. Baik, terima kasih Pak Najib. Bu Dwi, apakah setuju dengan pendapatnya Pak Najib mengenai tadi ada kepentingan politik, ada ketidakcermatan pemerintah dalam mengkaji undang-undang Cipta Kerja sampai lahirlah Perpu? Sebenarnya saya kurang setuju ya dengan pendapatnya Bapak ini. Karena gini, pemerintah membuat undang-undang itu sudah pasti butuh proses yang nggak sebentar, butuh proses yang lama, dan itu pun kita membuat undang-undang nggak asal buat gitu aja. Kita harus mengkaji terlebih dahulu. Kita sangat-sangat detail, benar-benar detail pasal-pasal mana yang bermasalah sehingga kita bisa memperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang itu, Mas. Kalau memang pemerintah itu mengikuti undang-undang, nggak mungkin UU Cipta Kerja itu masuk ke MK kemudian diuji kembali. Itu kan pasti ada yang salah dengan UU tersebut. Pasal-pasal mana yang bermasalah? Baik, sebentar. Saya tengahi bahwa Bu Dwi jangan menyangga dulu sebentar. Baik, saya akan lanjut ke Bu Husnul aja kalau seperti ini. Bu Husnul, berarti menurut Bu Husnul dengan adanya Perpu ini seperti apa, Bu? Apakah dari pihak Serikat Pekerja menerima Perpu ini atau bagaimana? Terima kasih Mas Ridwan atas pertanyaannya. Ya, jadi gini Mas Ridwan, saya kan perwakilan dari buruh kerja di sini. Kami ini sangat-sangat dengan adanya Perpu itu sangat-sangat mengganggu sekali atau merugikan kami. Maka dari itu kami di sini tuh berdemonstrasi atas apa diciptakannya Perpu ini. Nah, dengan adanya Perpu ini kan sangat membuat kami serasa dikhianati gitu kan. Maka dari itu ya udah kami saya sebagai perwakilan saya melakukan memberikan suara untuk pemerintah dan ibu-ibu yang hadir di sini. Jadi maksud Ibu adalah Perpu ini tidak menyelesaikan masalah tentang ketenaga kerjaan, apalagi dengan masih adanya pasal yang menyebutkan outsourcing masih ada di situ. Betul, Bu. Maka dari itu Ibu berusaha, pihak Serikat Pekerja atau Serikat Buruh berusaha untuk menolak Perpu tersebut. Begitu, Bu? Ya, betul sekali. Karena MK kan sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini kan sangat-sangat inkonstitusional ya Mas ya. Dan juga MK sendiri sudah mencabut, sebenarnya MK sendiri itu sudah mengatakan bahwa itu salah gitu. Kan di MK kan sudah menghapus pasal 64 tentang yang menyebutkan tentang outsourcing. Iya. Tapi itu, Mas. Mengapa di Perpu ini masih ada pasal tersebut? Iya. Dan itu. ini Bu Husnul selaku Serikat Buruh merasa dirugikan dengan Perpu ini. Baik, terima kasih Bu Husnul atas jawabannya. Saya beralih dulu ke Bu Hanin. Bu Hanin selaku perwakilan dari Ikatan Pengusaha Indonesia. Apakah Bu Hanin setuju? Maksudnya dengan pendapatnya Bu Husnul bahwa ada kekhawatiran dari pekerja bahwa perusahaan outsourcing atau perusahaan alidaya itu masih semena-mena dengan adanya Perpu ini gitu. Apakah Bu Hanin setuju dengan pendapatnya Bu Husnul atas kekhawatirannya? Baik Mas Ridwan, terima kasih sebelumnya. Jadi gini Mas, kami selaku pengusaha akan mengikuti segala regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apa yang telah tertulis dalam undang-undang kami akan menaatinya. Jadi untuk Bu Husnul tidak perlu khawatir lagi Bu, karena pemerintah kan sudah menjelaskan bahwa apa itu namanya? Bahwa segala regulasi sudah diatur di situ, Ya. maksudnya seperti itu. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Bu Husnul sebenarnya tidak ada alasan. Iya, tidak ada alasan Bu untuk yang dikhawatirkan. Terus baik, saya bisa tangkap jawaban dari Bu Hanin bahwa Bu Husnul tadi Bu Hanin sudah menjelaskan bahwa sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran. Apakah Ibu sudah puas dengan jawaban Bu Hanin bahwa tidak perlu ada kekhawatiran tentang tadi masalah sama outsourcing saja ya Mas, itu kan tidak menjawab apa yang saya keluh kesahkan gitu. Jadi menurut saya tuh pengusaha ini tuh nggak tahu bagaimana di lapangan seperti apa? Iya gitu. Apalagi kami ini kan beda sekali gitu dari undang-undang yang terdahulu sama yang baru hari Bentar ini. Bu, kan gini, kan di dalam Perpu tersebut kan sudah dijelaskan hak-haknya pekerja kan sudah jelas. Nah kami sebagai pengusaha juga memiliki payung hukum Bu. Jadi dengan adanya Perpu tersebut kami menjadi leluasa untuk berinvestasi. Dengan investasi tersebut lapangan pekerjaan menjadi luas. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Lapangan pekerjaan gimana Bu? Kemarin kan ada PHK besar-besaran. Itu omong kosong Ibu ini. Gini Bu, sebenarnya baik, mungkin bisa
berhenti dulu, Bu Husnul dan Bu Hanin. Ini saya akan luruskan dulu. Maksudnya gini mungkin, dari pihak pengusaha menjamin bahwa adanya Perpu ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan tidak perlu khawatir bahwa perusahaan outsourcing akan semena-mena. Tapi juga di sisi serikat buruh, serikat pekerja, bahwa Perpu itu sama saja seperti Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya, bahwa akan merugikan pekerja. Saya akan beralih lagi ke Bu Husnul. Bu Husnul, sebenarnya yang menjadi kendala atau menjadi permasalahan yang paling substansi dari serikat buruh itu tentang Perpu ini apa sih? Apakah ada tuntutan-tuntutan yang akan dikeluarkan atau disampaikan kepada pemerintah? Sebenarnya tuntutan buruh itu apa sebenarnya? Pemirsa, kami mohon maaf karena hujan, jadi kami pindah lokasi biar tidak kehujanan. Saya balik lagi ke para narasumber. Tadi saya sudah berusaha menengahi, tadi ada perdebatan kecil antara Ibu Hani dan Bu Husnul. Langsung saja saya beralih ke Bu Husnul ya. Bu Husnul, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh serikat pekerja ini dengan adanya Perpu? Apakah serikat pekerja tetap menolak atau luluh dengan adanya Perpu ini? Ya, jadi Mas Ridwan, kami itu akan tetap menolak dengan tegas sekali, dan juga kami sudah memberikan atau mempersiapkan tuntutan apa saja yang akan kami tuntut kepada pemerintah sendiri. Boleh saya bacakan, Mas? Silakan. Jadi tuntutan yang pertama, kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perpu nomor 2 tahun 2022 dan menertibkan Perpu pembatalan UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2022 yang bisa dibilang sesat itu ya. Kemudian yang kedua, kami mohon sekali untuk DPR RI untuk menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 dan juga mendesak DPR RI untuk segera rapat gitu untuk memperjuangkan hak-hak kami para buruh-buruh ini. Dan juga kami mohon sekali agar memeriksa Presiden Jokowi itu atas terbitnya atau diterbitkannya Perpu tersebut. Dan yang terakhir, kami di sini menyerukan atau mensuarakan kepada seluruh perwakilan kepada seluruh buruh di Indonesia ini untuk bersatu melakukan perlawanan dan juga penolakan Perpu nomor 2 tahun 2022 serta seluruh kebijakan rezim Jokowi yang pro akan oligarki dan juga kapitalis asing serta tuan rumah tersebut. Gitu Mas Ridwan. Jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa serikat pekerja ini ingin tetap Perpu itu dicabut ya. Iya, kami akan tetap kekeh dengan dengan penolakan kami, dengan tuntutan-tuntutan kami yang sudah saya bacakan tadi. Karena masih merugikan pihak pekerja dengan adanya pasal-pasal outsourcing itu di Perpu. Baik, berarti dari sikap dari serikat pekerja atau serikat buruh ini tetap pada pendiriannya yaitu menolak Perpu ya Bu ya? Iya. Dan tadi dengan 3 tuntutan itu ya, semoga 3 tuntutan Ibu tadi itu didengar ya. Nah, kebetulan sekarang kan ada perwakilan dari pemerintah ya Bu ya. Saya beralih dulu ke Bu Dwi. Bu Dwi, bagaimana tanggapan Ibu dengan 3 tuntutan dari serikat pekerja atau serikat buruh yang tadi Bu Husnul bacakan? Baik, bila menyoalkan tentang Perpu itu tadi, silahkan para akademisi dan para pekerja nanti berdiskusi dengan kami pemerintah, karena itu bagian dari kebebasan berpendapat ya Mas ya. Tapi kita kembali lagi bahwa diterbitkannya Perpu itu bagian dari cara pemerintah, cara strategis pemerintah untuk mengatasi situasi yang bisa dikatakan nggak memungkinkan tahun ini gitu Mas. Takutnya nih ya, kalau misalnya kita kurang tanggap dalam mengatasi ini, kita terbatas waktu gitu loh Mas. Kalau misalnya kita mengulur-ngulur lagi, nggak cepat seperti yang saat ini kita lakukan, takutnya kita nggak bisa selamat dengan kondisi resesi yang akan datang gitu Mas. Jadi pemerintah membuka ruang selebar-lebarnya atas tuntutan dari para pekerja buruh itu. Betul, silakan berdiskusi dengan kami. Tapi yang jadi masalah adalah apakah tuntutan buruh yang tadi disebutkan oleh Bu Husnul ini benar-benar nantinya akan akan diterima dan akan di follow up, atau cuma sekedar omongan hari ini aja? Kita pasti akan mengambil tindakan ya Mas ya.
nggak mungkin kita ngasih omongan yang nggak ada buktinya tuh nggak mungkin. Berarti ada kemungkinan Perpu masih bisa dibatalkan atau tetap berjalan? Kita lihat aja nanti. Oke, baik. Menyoal masalah Perpu, saya tetap akan di Bu Dwi, bahwa Perpu ini banyak yang beranggapan dengan adanya Perpu pemerintah menabrak konstitusi MK, karena sudah ada putusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah menyalahi undang-undang, tidak berdasarkan Undang-Undang 45. Akhirnya MK menganggap bahwa UU Cipta Kerja cacat formil. Nah, apakah pemerintah tidak takut disebut bahwa pemerintah sebagai pembangkang konstitusi? Bagaimana tanggapan Bu Dwi? Nggak ada istilah pembangkang ya Mas. Ini bagian dari cara strategis kita. Justru dengan adanya Perpu ini, pemerintah tuh malah mengobrak-abrik undang-undang ini, Bu. Jadi intinya tetap pemerintah menganggap bahwa tidak menabrak konstitusi, tapi pihak pekerja atau masyarakat di luar banyak bahwa pemerintah menabrak konstitusi. Beda pendapat tidak apa-apa ya Bu Dwi ya, karena kan ini negara demokrasi. Beda ya kan? kepala, beda isinya. Iya, intinya adalah pemerintah tetap bersikukuh bahwa Perpu ini sudah benar dan tidak menabrak konstitusi, tetapi pihak serikat atau masyarakat yang lain menganggap bahwa pemerintah salah karena menabrak konstitusi. Nah, dari segi kacamata pengusaha nih, apakah dengan adanya Perpu ini mengindikasikan bahwa Perpu ini hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja? Tidak, Mas Ridwan, kan kata yang Presiden tadi bahwa Perpu ini tuh digunakan atau diperlukan untuk mengatasi resesi di tahun 2023 nanti. Jadi tidak ada kelompok kepentingan tertentu di dalamnya. Justru pengusaha itu yang mementingkan kita, Bu. Kita memanfaatkan kita. Ibu tuh pengkhianat ya sebenarnya. Loh, memanfaatkan itu dari mana, Bu? Dari Justru segi mana memanfaatkannya? Saya nggak suka ya kalau pengusaha itu sangat-sangat mengganggu kami para pekerja ini. Perdebatan ini bisa dihentikan dulu karena waktu juga sudah mepet ya, akan segera berakhir sesi diskusi kita ini. Cukup menarik ya diskusi kita pada sore hari ini mengenai Perpu, bahwa masing-masing stakeholder merasa Perpu ini penting, tapi juga ada yang merasa bahwa Perpu ini tidak penting dan harus dicabut. Nah, statement terakhir dari masing-masing stakeholder nih, dari pemerintah, dari pengusaha, dari pengamat kebijakan, dan dari serikat buruh. Saya minta satu statement terakhir tentang Perpu ini. Pertama dari pemerintah dulu deh. Harapan Ibu dengan Perpu ini gimana? Apakah akan tetap dilanjutkan ataukah memang Perpu ini harus direvisi atau memang diajukan untuk dicabut kembali? Saya minta pendapat dari Ibu dulu. Jadi harapannya pembangunan ekonomi ini bisa sebesar-besarnya berjalan beriringan dengan hak para pekerja gitu Mas. Guna ya itu tadi kita membangun perekonomian yang stabil gitu Mas. Jadi Bu Dwi, pemerintah tetap akan memberlakukan Perpu tersebut ya Bu ya, dengan alasan menyelamatkan perekonomian Indonesia. Seperti itu? Iya, betul Baik. Mas Ridwan. Dari kacamata pemerintah sudah saya bisa tangkap. Saya akan minta penjelasan closing terakhir dari kacamatanya pengusaha. Dari Bu Hanin, Ibu berharap dengan adanya Perpu ini seperti apa? Apakah harapan Ibu Perpu ini bisa menjadi lebih baik lagi untuk dunia usaha di Indonesia, atau malah Ibu punya harapan lain? Dengan adanya Perpu ini, kami para pengusaha menjadi lebih aman, Mas. Karena berkesempatan dalam berinvestasi menjadi lebih jelas. Nah, dengan begitu kami dapat membuka lapangan usaha dengan seluas mungkin. Jadi dengan adanya Perpu ini, saya rasa tidak ada yang dirugikan. Karena semua pihak diuntungkan. Baik, jadi menurut Bu Hanin dari kacamata pengusaha bahwa Perpu ini sangat perlu diadakan atau ditetapkan karena akan menyelamatkan dunia investasi negara kita, ya, begitu. Betul. Dan akan dalam arti dengan adanya Perpu ini lapangan pekerjaan investor akan masuk sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Apakah Ibu bisa menjamin dengan apa yang tadi Ibu katakan tadi bahwa dunia investasi dan lapangan pekerjaan akan menjadi lebih baik lagi di Indonesia? Bisa, Mas. Karena dengan adanya Perpu itu kan kita dapat berinvestasi. Jadi lapangan pekerjaan kan bisa meluas. Oh, baik. Jadi kami akan menjamin akan Banyaknya lapangan pekerjaan. Iya, betul. Oh, baik. Terima kasih Bu Hanin atas pernyataan terakhirnya. Baik, saya sudah bisa tangkap apa yang dimaksud oleh Bu Hanin. Saya beralih dari sisi kacamata pekerja yang diwakili oleh Bu Husnul yang mewakili Serikat Buruh Serikat Pekerja Indonesia. Bu Husnul, setelah mendengar pernyataan dari Bu Hanin dan Bu Dwi, apakah pendirian Bu Husnul akan tetap
seperti yang tadi Ibu katakan bahwa Perpu harus tetap dicabut, atau ya sudah saya terima apa yang dikatakan oleh pemerintah bahwa Perpu tetap jalan? Ya Mas Ridwan, jadi kami atau saya sebagai perwakilan dari buruh kerja tetap akan menolak atas ya pasal ataupun perpu-perpu itu. Kami akan tetap menolak selama pasal-pasal Cipta Kerja itu ada dalam Perpu tersebut. Selain itu hak cuti kami itu juga sangat sedikit ya dalam Perpu ini dibandingkan dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang lalu. Jadi Serikat Buruh, Serikat Pekerja tetap konsisten bahwa Perpu harus tetap dicabut karena masih di dalamnya masih memuat pasal-pasal yang merugikan pekerja. Salah satunya adalah tentang hak cuti, tentang jam lembur, seperti itu mungkin Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Husnul. Semoga apa yang Bu Husnul sampaikan bisa didengar oleh dari pihak pemerintah dan para pengusaha. Nah, kalau dari sisi pengamat kebijakan nih Pak, apakah Pak Najib punya saran atau rekomendasi kepada pemerintah bahwa kebijakan ini harus tetap dijalankan, Perpu ini, atau sebaiknya dicabut, atau Pak Najib punya saran bahwa pemerintah harus membuat kebijakan seperti apa sih tentang Perpu ini atau untuk depannya? Saya cuma bisa menyarankan agar pemerintah itu agar lebih humanis lagi dalam membuat kebijakannya. Karena berhasil atau gagalnya negara itu kan tergantung dari kebijakan yang dibuatnya. Seperti itu Mas Ridwan. Jadi menurut Pak Najib bahwa pemerintah untuk saat ini masih belum humanis dalam membuat kebijakan. Iya. Dan yang Pak Najib rekomendasikan ke pemerintah adalah untuk dipikirkan kembali Perpu tersebut. Iya. Karena masih tidak menyasar kepada kepentingan masyarakatnya secara langsung. Gitu. Baik, terima kasih Pak Najib. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Najib atau Bu Husnul atau siapapun ya tentang Perpu ini bisa didengar, bisa diterima oleh siapapun, khususnya dari pemerintah sebagai pencetus Perpu tersebut. Saya rasa tidak semua atau kita semua berharap bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan yang memang pro rakyat. Bukan begitu ya Bu Dwi, ya setuju ya bahwa kebijakan siapa pemerintah buat adalah kebijakan yang seharusnya memang pro rakyat ya Bu. Dan saya harap bahwa Perpu ini mau nanti dicabut ataupun tetap diteruskan memang untuk publik, untuk masyarakat umum, dan tidak ada yang dirugikan, khususnya para pekerja gitu. Kalaupun masih ada pasal-pasal yang merugikan pekerja, kami semua berharap itu bisa dipikirkan kembali atau bisa diperbaiki kembali seperti itu. Karena DPR masih punya wewenang untuk membatalkan Perpu tersebut ya. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah mau hadir di acara saya ini. Semoga apa yang tadi kalian utarakan bisa memberikan dampak positif bagi pemirsa atau siapapun yang mendengar atau menyaksikan diskusi kita pada sore hari ini. Intinya semua kita ingin yang terbaik untuk masyarakat, bahwa Perpu lahirnya Perpu, ditetapkannya Perpu memang untuk kepentingan publik. Kami berharap seperti itu, termasuk saya. Bukan untuk kepentingan politik tertentu atau kepentingan kelompok tertentu ya. Seperti tadi juga sudah ditekankan pada Bu Anin bahwa Perpu ini bukan untuk kepentingan politik tertentu. Saya berharap itu memang benar-benar untuk publik agar tercipta kemakmuran, kesejahteraan bagi khususnya untuk para buruh, untuk para pekerja. Pasal-pasal yang dirasa merugikan semoga bisa di-counter kembali oleh pemerintah ataupun dari pihak pengusaha. Terima kasih. Saya sangat tersanjung, sangat merasa terhormat Bapak atau Ibu sudah hadir di acara saya sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah saling mengoreksi kebijakan apapun itu dan saling bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika Perpu dapat menganulir titah seorang hakim yang katanya independen di negara kita ini, maka jangan salahkan bila besok-besok akan lahir Perpu-Perpu yang lainnya. Maka kita sebagai warga negara Indonesia harus mempertanyakan di mana posisi konstitusi, di mana posisi peradilan. Apakah memuatkan atau hanya sebagai kiasan saja? Saya Ridwan Mansur mengucapkan terima kasih atas diskusi yang panjang dan menarik pada sore hari ini. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.